Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para baluyaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, kalian ingat tidak? Ada salah satu anggota FPI yang ada di Kabupaten Purwakarta mengatakan kalau dia itu adalah dari Persatuan Ulama di Purwakarta yang katanya menolak kepada Kang Deddy Mulyadi supaya tidak mencalonkan diri sebagai gubernur di Jawa Barat, saudara. Ya, karena katanya Kang Deddy Mulyadi itu menebar kemusyrikan. Bahkan orang itu juga, saudara, menistakan kesenian wayang golek, saudara. Bayangkan, ya, wayang golek dihina sama orang itu. Ngakunya orang Sunda tapi tenyunda, gitu ya. Jadi seperti itu, saudara ya. Dan ini alhamdulillah, saudara, ditanggapi sama guru kita semua. Siapa beliau? Yaitu Abah Kiai Haji Raden Yusuf Mubarok, saudara, dari Banten. Walaupun beliau dari Banten, tapi beliau tetap mendukung kepada Kang Deddy Mulyadi, saudara ya. Mau lihat videonya? Ini dia cuplikan videonya. Nanti kita tanggapi bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Sebenarnya ada beberapa poin dari Mudzakarah Ulama ini. Yang pertama, Mudzakarah Ulama Persatuan Ulama Purwakarta menolak Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Karena kita sebagai ulama Purwakarta telah mengetahui bagaimana sepak terjangnya ia ketika memimpin Purwakarta. Di sana ada kemusyrikan yang dibungkus dengan budaya, kemudian di sana ada penodaan agama yang pernah saya laporkan ke Polda Jabar saat itu. Maka dengan landasan hal seperti ini dan supaya tidak motor ini lebih luas di Jawa Barat, maka kami menolak Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Saudaraku, ini ada yang sangat lucu sekali nih yang saya lihat di video. Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dan mengaku-ngaku Persatuan Ulama Purwakarta. Ulama Purwakarta yang mana, bos? Betul, Bah. Emang ulama? Betul ulama. Masa ulama nggak ngerti mana yang musik, mana yang tidak? Iya, benar, Bah. Gas lah. Begundal-gundalnya oknum-oknum anak buahnya Bahar Smith nih. Iya. Yang kemarin keluar-keluar menuduh, menjustifikasi, menghakimi. Benar. Sepihak, menghakimi sendiri Kang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang yang musyrik, ya, dan Purwakarta dipenuhi oleh kemusyrikan. Aduh, mimpi nih orang-orang. Ini oknum-oknum yang aku Persatuan Ulama Purwakarta yang menolak Kang Deddy untuk mencalonkan menjadi calon gubernur Jawa Barat. Ini nggak tahu diri, nggak ngerti kali. Yang berhak membatalkan atau menolak seseorang menjadi calon gubernur atau calon presiden atau calon bupati itu bukan kamu-kamu. Kamu siapa? Sekalipun kamu ulama, tidak berhak kamu. Bukan ulama, Bah. Aduh, si Abah salah lagi. Bukan ulama itu. Kamu oknum-oknum FPI. Setuju. Yang dulu Front Pembela Islam, sekarang Yeah. berubah nama menjadi Front Persatuan Islam. Masa tinggal laku orang yang persatuan Islam terhadap sesama umat Islam malah berindikasi memecah belah. Ada kesintemenan hanya karena sebuah politik. Betul. Hanya karena ingin mendukung yang didukungnya untuk menang menjadi gubernur Jawa Barat. Saya menduga seperti itu. Iya, betul. Ya, yang bisa membatalkan hanya KPU. Ya, mantap, Aja Bah. lagi ya. Gas, KPU. ya. Benar. KPU yang berhak membatalkan seseorang atau menolak seseorang menjadi calon gubernur atau calon bupati karena tidak lulus verifikasi. Benar. Ya, Laras. bukan kamu-kamu. Kang Deddy Mulyadi ini seorang calon gubernur yang lolos verifikasinya, Iya. memenuhi syaratnya. Benar. Yang jelas identitasnya dalam
datanya itu adalah Islam, beragama Islam, KTP-nya Islam, dan punya karya-karya yang lain sesuai syarat-syaratnya. Di samping itu, Kang Deddy Mulyadi itu sudah diterima hampir oleh mayoritas di hati seluruh warga Jawa Barat, khususnya warga Purwakarta. Ya, walaupun segelintir kecil oknum seperti kalian ini menolaknya. Itu penolakan sampah menurut saya. Ya. Tidak ada gunanya, sia-sia. Mantap lah. Kalau mau dukung yang didukung oleh kamu, dukung. Tetapi jangan sampai intervensi merampas haknya KPU. Ya, betul. Silahkan menolak, tapi penolakan yang cerdas, yang pinter. Ya. Kalau memang kamu ini organisasi Front Persatuan Islam, maka semua narasi, semua ucapan itu mempersatukan, bukan justru memecah belah. Semua dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian dan hasud. Sok pinter sendiri, sok bener sendiri, sok suci sendiri, sok ulama sendiri, Benar. sok ngerti dan paham agama sendiri. Kredibilitas dan elektabilitas dan potensi kalian ini, keulamaannya belum tentu juga diakui di Purwakarta, apalagi di Jawa Barat. Sia-sia ya. Dan saya walaupun bukan orang Purwakarta, bukan orang Jawa Barat, ya, saya ada di luar Jawa Barat, saya di Banten. Saya leluhurnya di Jawa Barat. Dan banyak saudara di Jawa Barat. Saya tahu persis perjuangan Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana beliau terhadap fakir miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang butuh pertolongan. Beliau langsung turun untuk tuduh curug. Dan Kang Deddy Mulyadi tidak mengatasnamakan agama dalam pencalonan. Ya, tidak politik identitas. Yang didahulukan adalah amal, perbuatan, kasih sayang kepada warga masyarakatnya, membangun Purwakarta. Betul. Ya, hanya kalian-kalian saja mungkin yang berpikiran jumud, yang menolaknya. Betul. Mestinya kalian bersyukur punya putra daerah, saudara orang Jawa Barat, orang Purwakarta seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya. Jika ada di Purwakarta orang seperti Kang Deddy Mulyadi yang memperhatikan rakyat kecil, memperhatikan rakyat yang menangis, yang bersedih, yang terdolimi, ada yang banyak-banyak, ada 2 aja. Saya yakin Purwakarta dan Jawa akan maju. Yeah. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh si Bahar. Kalau satu daerah dipenuhi kemusyrikan, potong lidah saya, akan menjadi daerah yang baik, akan menjadi daerah yang, itu akan menjadi kemusyrikan. Enak aja, potong nanti tuh lidah si Bahar ya nanti ya. Kalau nanti insya Allah, bismillah saya berdoa, semoga Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi menjadi Jawa Barat yang agamis, baldatun thayyibatun ardhun ghafur, rakyatnya sejahtera, aman, damai. Biar dipotong tuh lidah si Bahar tuh, berani nggak tuh lidah si Bahar dipotong atau motong sendiri? Nggak, buktikan. Jangan sembarangan memusik-musikan orang. Lihat dulu siapa dirimu. Musyrik itu bukan hanya akan membuat patung, belum tentu membuat patung itu musyrik. Banyak sekali hal yang akan membuat musyrik. Suruh ngaji lagi tuh si Bahar dengan yang lainnya. Dan berhenti kalian dari ngaku-ngaku Persatuan Ulama Purwakarta. Ada berapa ribu ulama Purwakarta. Emang setuju semua dengan kamu? Kamu segelintir orang oknum FPI. 3 orang. Lihat nih di mana-mana yang oknum-oknum FPI ini selalu aja bikin gaduh aja di mana-mana. Iya, betul. Ampun ya. Di mana-mana ada orang ceramah tidak sejalan, tidak sepaham, dihalangi, ditolak. Ada orang yang sedang seperti Kang Deddy yang sedang mencalonkan diri menjadi Jawa Barat, dihalangi. Semua serba selalu ingin keinginannya turuti, dan semua yang orang-orang yang didukungnya yang harus jadi diikuti. Iya. Mimpi semua kalian, halusinasi menurut saya itu. Terbukti, jangankan kalian, bos kalian tuh, si Rizik Syihab punya berapa cita-cita politiknya dari dulu mendukung capres tidak pernah berhasil, menentukan masa dan sebagainya di Monas berdua bla 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 bla.
juga untuk menggoyang pemerintahan Pak Jokowi sampai saiki tidak berhasil. Katanya ribuan habib yang melihat Nabi, ribuan ulama berdoa, berzikir di sana, tidak didengar oleh Allah. Buktinya Pak Jokowi sampai sekarang selesai purna melaksanakan tugas presiden, tidak ada halangan apapun, aman, damai, dan rakyat tetap mencintainya. Benar. Jika Allah memang tidak ridho kepada Pak Jokowi dan pemerintahannya, bukan hanya oleh kalian yang ribuan, katanya ribuan oknum habib ngumpul di Monas dan kiai-kiai, tanpa itu pun tentu itu Pak Jokowi akan berhenti di tengah jalan. Dan mungkin banyak rakyat Indonesia mayoritas akan membencinya. Ini sebaliknya tidak. Itu satu ciri bahwa Allah meridhoinya, Allah mendukungnya, melindunginya. Sia-sia usaha kalian semua, termasuk usaha-usaha bos kalian tuh yang ngaku imam besar, si Rizik. Fatal, tidak pernah ada yang berhasil didukung. Kemarin ngedukung Anies tidak berhasil juga. Nggak tahu diri ya. Kepada saudaraku Kang Deddy Mulyadi, walaupun saya tidak kenal Kang Deddy Mulyadi, tidak pernah bertemu, tapi saya melihat sepak terjang Kang Deddy Mulyadi memperhatikan wong cilik, anak orang-orang yang sedang dalam keadaan punya masalah, terhadap fakir miskin, yatim piatu, terhadap keluarganya. Saya menyaksikan Kang Deddy terjun langsung, ya, tidak hanya omon-omon aja, omon kocon, tapi langsung dengan fakta dan bukti, bukan dawir, bukan minta-minta, tapi justru memberi, bukan kuar-kuar di panggung, mengabaikan diri dan keturunan leluhur, ya, maukan diri klan-klan, status nasab dibuka, pengen dimuliakan, mengemis-kemis untuk dimuliakan. Kang Deddy tidak seperti itu, tapi dengan amaliyah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyatnya di Purwakarta dan di daerah lain di Jawa Barat. Terbukti banyak yang mengeluh-elukan ketika beliau datang. Betul. Ya, setuju. Tidak seperti oknum-oknum habib, hanya bisa berkuar di panggung, mengagung-agungkan leluhur, tetapi juga menghina oknum-oknum pribumi Nusantara dan kiai Nusantara. Mencari duit, dawir, datang ke ulama, dawir. Kang Deddy datang ke rakyat-rakyat kecil, ke masyarakat yang memberi. Tuh contoh tuh, Kang Deddy tidak pernah mengakukan dirinya putra bangsawan, keturunan Nabi dan sebagainya, tetapi perbuatan Nabi yaitu sodakoh dan kasih sayang terhadap orang yang butuh, masyarakat kecil, rakyatnya dilakukan. Itu nyata, bukan hanya omong kocon, tidak jual-jual agama. Kang Deddy itu saya saksikan mengorbankan sebagian hartanya untuk membahagiakan hati orang. Idkholus surur, sodakoh. Tidak seperti oknum seperti kalian, hanya kuar-kuar di panggung, membawa nama agama Rasulullah dan sebagainya, tetapi belum tentu amal baik kalian seperti Kang Deddy Mulyadi dengan uang sendiri, hasil keringat sendiri, bukan hasil dawir. Kalian tahu itu ya. Terhadap Kang Deddy Mulyadi, saya walaupun tidak kenal dengan Kang Deddy, saya dukung, lanjutkan perjuangan, saya doakan Kang Deddy menjadi gubernur Jawa Barat. Insya Allah saya yakin Allah akan membantu Kang Deddy sehingga Jawa Barat akan baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat sejahtera, aman, ya. Dan mereka yang membenci Kang Deddy, saya yakin suatu ketika akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hasud, orang dengki tidak akan pernah mempunyai kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Lanjutkan Kang Deddy. Saya Yusuf Al-Mubarak, ya. Saya orang Banten. Tapi saya ngomong pribadi, tidak bawa-bawa Banten, tidak mengatasnamakan ulama Banten, tidak. Saya memang orang Banten, lahir di Banten, mendukung perjuangan Kang Deddy walaupun kita belum kenal. Untuk Jawa Barat, warga Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat, saudara-saudaraku semuanya, dan juga banyak semua di sana, dukung Kang Deddy Mulyadi, doakan sehingga menjadi gubernur Jawa Barat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, meniru akhlaknya Rasulullah, meniru kepemimpinannya para sahabat yang langsung turun kepada masyarakatnya, membantu kesulitan masyarakatnya. Amin. Lanjutkan Kang Deddy, sallu ala nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjutkan Kang Deddy. Nah, itu tadi saudara ya, dari Abah Yusuf
atau Abah Kiai Haji Raden Yusuf Al-Mubarak Al-Bantani, saudara. Bagaimana tanggapan saya? Saya sama beliau sama. Kalau Abah Yusuf, beliau dari Banten, kalau saya dari Palembang. Ya. Kalau saya sama komentarnya dan Abah Yusuf. Ya. Kita lihat orang yang mengaku sebagai ulama di Purwakarta, ternyata saudara, itu hanya segelintir oknum FPI. Ya, katanya kan apa bilangnya? Persatuan ulama se-Purwakarta, tapi yang saya lihat cuma 3 orang. Emangnya ulama di Purwakarta itu cuma segelintir oknum, itu cuma 3 orang? Banyak bro, ulama di Purwakarta itu bukan cuma 3 orang. Yang saya lihat di videonya itu cuma 3 orang. Itu ya. Walaupun saya dan Abah Yusuf tidak bisa mendukung atau memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat, saudara. Tapi ya, kita mendukung perjuangannya, saudara ya. Dengan budayanya, dengan adat istiadatnya, dengan adab dan akhlaknya, saudara. Kita sudah tahu bagaimana perjuangan atau sepak terjang dari Kang Deddy Mulyadi, saudara. Ya. Ada orang miskin yang kesusahan, dibantu sama beliau. Ada anak yatim yang kelaparan, dibantu sama beliau. Ada orang sakit, saudara, ya, yang tidak bisa berobat atau tidak bisa datang ke rumah sakit karena bayaran mahal, dibantu sama beliau. Yang seperti itu masih dikatakan, katanya menistakan agama. Kalau itu tidak dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, justru malah yang ada bisa menistakan agama, saudara. Paham kalian? Cuman gara-gara segelintir patung di Purwakarta, kalian katakan Kang Deddy Mulyadi itu musyrik. Ya, bahkan kalian ya, para orang-orang FPI yang ada di Purwakarta, budaya kesenian wayang golek pun kalian fitnah juga, kalian hina juga, kalian nistakan juga. Emang kalian ini nggak pantas tinggal di Tatar Sunda itu, ya? Tanah Sunda ini nggak pantas untuk kalian. Lebih baik kalian itu pergi dari tanah Sunda. Saya aja yang tidak tinggal di tanah Sunda, saya menghargai budaya yang ada di Tatar Sunda, saudara. Sedangkan kalian yang tinggal di tanah Sunda malah menghina kepada budaya yang ada di Tatar Sunda, saudara. Sangat-sangat memprihatinkan ini. Ya, kalian itu ya, orang-orang FPI beserta para petinggi-petingginya. Kalian itu sebenarnya barisan sakit hati, kalau kalian pengen tahu. Kenapa saya mengatakan kalian itu barisan sakit hati? Karena siapapun yang kalian dukung itu tidak pernah menang. Ya sekarang gimana mau menang? Kalian aja mendukung salah satu calon, kalian mengkampanyekan salah satu calon, tapi calon yang lain kalian jelek-jelekin. Manusia itu mempunyai akal, pikiran, hati nurani, saudara. Dia bisa membaca. Manusia itu bisa membaca. Manusia itu nggak bodoh sepenuhnya, saudara. Manusia itu SDM-nya tidak rendah sepenuhnya, saudara. Ya, dengan cara kalian berkampanye menjelek-jelekan calon lain demi calon yang kalian dukung supaya menang, justru malah akan sebaliknya. Calon yang kalian dukung sampai kapanpun tidak akan menang, saudara. Kalau kalian pengen tahu, ya. Ini saya berbicara sesuai kenyataan. Kalian menjelek-jelekan Bapak Prabowo. Kalian katakan katanya Bapak Prabowo itu presiden pengkhianat katanya. Terus salah satunya termasuk ya, calon presiden yang dulu ya, saya sebutkan saja namanya Anies Baswedan ya. Baswedan ini kan marga Yaman juga ini ya. Dulu pernah menilai katanya kinerja Bapak Prabowo itu katanya hanya 10 dari 100 katanya dinilainya itu. Ini kan suatu kekurang ajaran sebenarnya itu. Tapi lihat kan balasannya kan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur, saudara. Doa orang terjolimi, doa orang tersakiti pasti terkabul. Kalian menghina, kalian mencaci maki, kalian menfitnah habis-habisan ya, tentang kinerja seseorang. Tapi apa buktinya? Justru orang tersebut yang kalian hina, yang kalian caci maki, yang kalian fitnah malah bisa menang dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia sekarang, saudara. Sekarang yang kalian hina, yang kalian fitnah, yang kalian caci maki,
itu Kang Deddy Mulyadi, saudara, ya. Coba lihat nanti tanggal 27 nanti. Kita buktikan bersama-sama. Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi gubernur Jabar tidak coba. Ya. Semakin kalian memfitnah, semakin kalian menghina, semakin kalian mencaci maki, ya. Saya katakan ini, ya, untuk kalian, ya, orang-orang FPI, ya. Itu akan menjadi titik terang kemenangan dari Kang Deddy Mulyadi. Silakan buktikan omongan saya, ya. Bahar tadi mengatakan, katanya apa? Silakan potong lidah saya, katanya. Kayak gitu kan? Ya kita lihat saja omongan si Bahar ini nyata atau si Bahar ini munafik yang suka mengingkari ucapannya sendiri. Karena saya sebenarnya sudah tidak percaya dengan ucapan Bahar sekalipun keluar dari mulut si Bahar. Saya, Denny Al-Palimbani, tidak percaya sama sekali, saudara. Dulu kan pernah saya menandai si Bahar berkali-kali. Bahkan saya menantang kepada si Bahar membuktikan ucapannya. Bahar pernah berceramah di depan ratusan umat Rasulullah, saudara, ya. Katanya apa? Kalau ada Habib yang suka dawir, kalau ada Habib yang suka doktrin sesat, akan diseret, katanya. Dihabisi, dihajar di depan Bang Haji Roma Irama. Tapi sampai sekarang ucapannya tidak terbukti. Padahal apa? Habibnya sudah saya masukkan di dalam video saya. Dan saya tag nama si Bahar, saya tandai nama si Bahar. Tapi ternyata apa? Tidak direspon sama sekali. Itulah kemunafikan si Bahar. Tidak akan mungkin si Bahar tidak menonton video saya, ya. Untuk si Bahar dan untuk adminnya si Bahar, tidak akan mungkin kalau mereka tidak menonton video saya. Itu, ya. Saya yakin si Bahar dan adminnya itu pasti menonton video saya. Nggak mungkin lah. Bohong kali kalau si Bahar dan adminnya itu nggak menonton video saya. Dan bahkan saya sudah katakan ini Habib, ya. Ini Habib Ba'alwi, kata saya, yang terdaftar di Robitul Alawiyah, ini suka ngedoktrin sesat. Silakan bantai di depan Bang Haji Roma Irama. Sesuai apa? Ucapannya si Bahar. Tapi kenyataannya apa? Mana kenyataan? Bahar itu orang munafik. Makanya saya ngomong berkali-kali, tidak akan percaya satupun yang keluar dari mulutnya si Bahar, ya. Kalau kalian masih percaya dengan ucapan si Bahar, berarti kalian bodoh, gitu saya katakan, ya. Yang keluar dari mulutnya Rizik Syihab, yang keluar dari mulutnya Bahar Smith, saya, Denny Al-Palimbani, tidak percaya sama sekali. Satu pun tidak percaya, ya. Kalau kalian percaya, itu hak kalian, tuh, ya. Saya tidak percaya sama sekali. Nah, jadi seperti itu, ya. Itu tanggapan oleh saya. Terima kasih kepada Abah Yusuf, ya. Walaupun Abah Yusuf ini beliau sama seperti saya, tidak bisa memilih secara langsung kepada Kang Deddy Mulyadi. Tapi setidaknya, ya, kita mendukung Kang Deddy Mulyadi dari segi beliau melestarikan budaya yang ada di Nusantara, wabil khusus budaya Sunda. Dan beliau, ya, memperlihatkan kinerjanya dengan cara membantu orang yang kesusahan dan membantu orang yang lagi membutuhkan, ya, saudara, ya. Itulah, saudara, adab dan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan warga Jawa Barat, kalian tentukan pilihan kalian sendiri, ya. Apakah kalian akan memilih pemimpin yang didukung oleh FPI, atau kalian memilih pemimpin yang betul-betul sudah merakyat, khususnya merakyat di Tatar Sunda atau di Jawa Barat, saudara, ya. Silakan kalian tentukan pilihan kalian sendiri, ya. Saya tidak mau ikut campur untuk urusan pilih memilih, itu, ya, di wilayah Jawa Barat. Jadi seperti itu, saudara, ya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.